Assalamualaikum, selamat siang Stimuzen. Ketemu lagi dengan Stikers Muhammadiyah Cirebon. Kita di sini mau promosi nih ya. Kita sudah mulai menerima mahasiswa baru. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada gelombang 2 ya sampai akhir Mei. Dan nanti akan dibuka kembali pada Juni sampai dengan Agustus untuk gelombang 3-nya. Nah, untuk prodinya sendiri kita punya beberapa prodi nih. Yang pertama yaitu ada S1 Kebidanan, kemudian S1 Farmasi, dan ada profesi bidan. Nah, untuk S1 Kebidanan sendiri kita menerima dari reguler dan alih jenjang ya. Kemudian untuk profesi mungkin bisa disampaikan Ibu. Jadi untuk tadi yang disampaikan untuk S1 Kebidanan itu yang reguler itu ada dari lulusan SMA ya, dari lulusan SMA nanti masuk ke S1 nanti lanjut ke profesi. Kemudian yang dari alih jenjang tadi ya, alih jenjang itu lulusan D3 ya, lulusan D3 Kebidanan nanti masuk ke sini S1 dan langsung profesi itu 4 semester ya. Nah, untuk profesinya sendiri yang profesi kebidanan itu lulusan boleh D4 dan S1 bidanan nanti langsung ke profesi 2 semester ya namanya kuliahnya ya. Ya, untuk pendaftaran kita bisa melakukan pendaftaran secara online maupun datang ke kampus ya. Untuk pendaftaran secara online kita bisa masuk ke link pendaftaran Stikers Muhammadiyah Cirebon di pmb.stikesmucrb.ac.id. Untuk pendaftaran langsung bisa datang langsung ke Stikers Muhammadiyah Cirebon di Stiker Center ya, tempatnya itu pada hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 sore. Dan untuk pendaftaran di bulan Ramadan ini kita ada promo ya, kita promo dengan bebas pendaftaran ya. Oke, mari kita bergabung dengan Stikers Muhammadiyah Cirebon ya. Stikers Muhammadiyah Cirebon juara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kakak-kakak, adik-adik, dan semua yang sedang menyimak podcast Stikers Muhammadiyah Cirebon? Tentunya baik ya semuanya. Oh ya, masih tetap puasa kan pada pagi hari ini, dan tentunya masih ada yang puasa kali Bu. Ada yang nggak puasa juga ya mungkin. Ya oke. Tapi tentunya mau puasa ataupun tidak puasa masih tetap semangat ya menyimak podcast pada kali ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi santai ya Bu. Ya. Ya, berdiskusi nyantai-nyantai saja ya. Ya, berdiskusi santai dalam acara ngopi ya, katanya ngopi nih. Alias ngobrol pintar, bukan ngopi minum kopi ya, tapi ngobrol pintar. Ya, puasa kan nggak boleh minum kopi ya Bu ya. Ya, tentunya tema pada ngopi kali ini ya sangat menarik ya Bu ya, sangat menarik karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi ya Bu Sri ya. Oke, menarik ya untuk ibu-ibu ya, terutama yang adik-adik remaja ya. Ya, khususnya untuk adik-adik remaja ya. Untuk tema kesehatan reproduksi pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan mengenai sadari ya. Mengenai sadari mungkin sudah bertanya-tanya nih, apalagi yang sudah baca flyernya ya. Apa sih sadari itu ya? Sadar dirikah? Atau apa sih sadari itu ya? Oke, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh ibunda kita ya, Ibu Hajah Sri Musfiroh SSIT MK selaku Ketua Stikers Muhammadiyah Cirebon ya, yang akan meluangkan waktunya untuk berdiskusi santai ya, ngopi ya, tadi ngobrol pintar tentang sadari ya. Oke. Mungkin langsung aja ya Bu ya, untuk mengefektifkan waktu ya, kita akan langsung aja membahas mengenai sadari ya, mulai dari apa sih itu pengertian sadari, kemudian
erat kaitannya dengan apa sih Sadari itu ya? Yang katanya ya Sadari itu sangat erat kaitannya mengenai dengan kanker ya. Nah, Ya. kalau udah dengar kata-kata kanker ya Bu, sangat mengerikan ya Bu ya. Ya, tentu itu semua orang pasti takut Ya. bila mendengar kanker ya. Ya. Oke, mungkin langsung aja ya Bu ya. Silakan Ibu Hajasri untuk menyampaikan atau berdiskusi langsung, sharing-sharing mengenai Sadari. Terima kasih Bu Difta atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya para pemirsa ya? Ya, para pemirsa ya, karena kita hari ini live ya di IG Stikes Muhammadiyah Cirebon dan di YouTube ya, tentunya YouTube Stikes Muhammadiyah Cirebon. Nah, tadi sudah dikemukakan ya oleh Bu Difta bahwa hari ini kita akan diskusi, kita akan sharing ya, kita akan apa istilahnya ngobrol pintar katanya ya, ngobrol pintar tentang tadi sudah ditemukan Sadari. Apa itu Sadari ya? Tentu saya yakin para pemirsa semuanya sudah mengenal ya tentang Sadari ini. Nah, di sini saya tidak menggurui ya, tapi kita hanya sharing-sharing sedikit ya tentang Sadari ini. Karena memang ini penting sekali ya, penting sekali. Sebenarnya hal yang sepele ya, hal yang kecil gitu ya. Tapi ini penting sekali untuk kesehatan kita kaum wanita ya, baik itu yang masih remaja maupun sudah dewasa ya. Nah, tadi Sadari tadi ada tujuannya ya. Sadari itu apa tadi ya? Sadari itu adalah periksa payudara sendiri ya. Jadi kita bisa memeriksa payudara sendiri ya. Jadi kita disingkat jadi Sadari ya. Tujuannya apa ya untuk kita melakukan Sadari ya? Ya, tujuannya itu adalah untuk menemukan ya deteksi dini ya. Jadi supaya ketemu lebih awal ya, lebih awal dari awal mulai ada kelainan di payudara kita sudah ketahuan. Jadi supaya bisa ditangani lebih awal ya, sedini mungkin ya. Sadari itu adalah untuk menemukan kanker dalam stadium dini ya, sehingga pengobatannya menjadi lebih baik ya. Ternyata memang kenyataannya di negara kita itu antara 70 sampai 75% itu sampai 85% ya, keganasan payudara itu ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan payudara sendiri. Jadi saat Sadari itu sudah 70 sampai 85% itu sudah ditemukan keganasan atau sudah kankernya sudah lanjut gitu ya. Jadi efektif ya Bu ya melakukan ya, Sadari ini sebagai langkah awal ya. Ini penting sekali ya untuk para wanita semuanya ya, baik itu remaja maupun sudah dewasa ataupun sudah lanjut usia. Nah, ini penting sekali ya dilaksanakan karena tadi untuk mencegah supaya tidak pas ketahuannya sudah stadium lanjut. Nah, kenapa di sini kok 75 sampai 80% keganasannya diketemukan saat Sadari ya? Karena memang di masyarakat kita belum menerapkan ya, belum melaksanakan Sadari ini ya. Jadi sehingga kita harus edukasi, kita harus menularkan, tular ke teman-teman, ke saudara, ke tetangga, ke semuanya bahwa ini penting untuk Sadari, itu penting untuk para wanita ya gitu. Itu ya, Bu Difta. Mungkin lebih ke kesadaran dan pengetahuannya ya Bu ya, mungkin betul. Belum teredukasi ya. Kalaupun ada yang sudah teredukasi mungkin kesadarannya ya Bu ya yang masih kurang, sehingga Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri ini jarang dilakukan, mungkin itu ya Bu ya. Betul. Hambatannya. Padahal ini waktunya juga nggak lama ya Bu Difta, memeriksa payudara sendiri itu nggak lama, sebentar ya. Tapi ya itu tadi, kayaknya enggak gitu. Jadi akhirnya tidak dilaksanakan.
Nah, kemudian ada banyak keuntungan ya Bu Difta ya, banyak keuntungan untuk melakukan sadari ini ya pada usia remaja. Karena di usia remaja itu juga banyak yang sudah terkena. Jadi yang terkena kanker payudara ini tidak hanya usia-usia yang sudah lanjut ya, tapi di usia remaja pun banyak yang sudah terkena ya. Hampir 85% gangguan atau benjolan itu ditemukan sendiri oleh penderita. Jadi bukan saat periksa ke dokter ya. Mungkin kalau saat periksa ke dokter otomatis orang tersebut sudah mengetahui, loh kok ini tahu-tahu ada benjol padahal tadi nggak ada benjolan di payudara. Bahkan ada yang sudah benjolannya itu sudah terluka, jadi sudah terbuka tuh kayak ada lecet. Nah itu mungkin itu baru periksa ke dokter ya. Berarti sadari ini bukan hanya ditujukan ataupun diwajibkan untuk orang dewasa ya Bu ya. ya. Betul sekali ya, untuk sangat bermanfaat juga bagi para remaja. Makanya di sini pada ngopi kali ini ya, tema kita adalah remaja pada sadari ya, remaja untuk sadari ya, karena ini ya ternyata sadari itu sangat penting juga untuk remaja ya, bahwa kita tahu pada masa remaja itu adalah suatu periode rentan ya. Iya betul. Nah di sini itu kondisi yang sangat kritis ya, karena merupakan tahap peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa ya. Pada masa remaja ini terjadi perubahan fisik ya Bu ya. Iya betul sekali. Terjadi perubahan fisik dan mungkin psikologi juga ya Bu ya. Nah sehingga di sini remaja putri itu harus memperhatikan perubahan-perubahan fisik yang terjadi ya Bu ya. Betul. Dan tentu ini juga dari orang tua ya yang harus memberikan pemahaman kepada anak-anak putrinya gitu ya. Ya sehingga tadi ya Bu ya, betul sekali penting ya melakukan sadari ya pada usia remaja juga, sehingga ya bisa dijadikan sebagai deteksi dini ya Bu ya. Betul sekali. Ya, kenapa ini kita harus melakukan secara rutin ya tentang sadari ini ya, karena kanker payudara itu menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak ya di Indonesia ini ya, dan salah satu penyumbang terbesar kematian akibat kanker ya Bu Difta. Kenapa di sini kok kematiannya terbesar ya Bu Difta kira-kira? Ya itu karena tadi ya sudah pas ditemukan sudah pada fase lanjut ya. Jadi kalau ditemukannya dini ya dari awal itu sudah bisa diobatin, bisa ditangani lebih awal sehingga tidak berlanjut ke fase yang lanjut gitu ya. Nah ini berarti sangat mengerikan sekali ya Bu ya. Iya, betul. Di Indonesia tadi ya sudah disampaikan bahwa kanker payudara itu adalah urutan pertama ya. Betul. Kasus terbesar ya untuk kejadian kanker dan sebagai penyumbang kematian ya Bu ya. Penyumbang kematian terbesar juga akibat kanker. Mungkin untuk jumlah kasusnya mungkin ada Ibu barangkali ada referensi mengenai jumlah kasusnya di Indonesia tahun tahun terupdate ini Bu mungkin. Di tahun 2020 berarti terupdate ya 2 tahun yang lalu ya, itu jumlah penderita itu mencapai 68.858 kasus. Loh, banyak sekali ya berita ya. 68.000 ya Bu. Itu hanya untuk kanker payudara ya. Hanya Bu. untuk mungkin kanker terbayangkan payudara. Untuk kanker-kanker yang lainnya berapa ribu juga ya Bu pasti ya. lebih banyak ya. Ini untuk kanker payudara saja sudah 68.000 lebih ya. Nah, ini kasusnya. Untuk kematiannya sendiri Bu, mungkin ada datanya barangkali. Untuk kematiannya sendiri itu ada mencapai 22.000 Bu Difta. Banyak sekali ya. Sangat tinggi ya Bu ya. Banyak sekali sampai 22.000 kasus ya kematiannya. Kemudian ini ya penderita kanker yang telah banyak ditemukan pada remaja putri itu usianya 14 tahun. Mereka sudah menderita tumor payudara. Jadi masih muda sekali ya di sini. Di mana tumor ini berpotensi menjadi kanker ya. Kalau tumor dibiarkan itu kan nanti lama-lama jadi menjadi
kanker ya di sana. Oke ya, ternyata ini ya ibunda kita, Ibu Hajasri sudah mendapatkan ya referensi bahwa sudah terjadi ya kanker payudara ya yang terjadi pada usia 14 tahun ya. Masih sangat-sangat muda ya, sangat-sangat dini ya. 14 tahun berarti sudah kelas berapa menderita itu kira-kira, Bu? Kira-kira SMP kelas 2 ya Bu ya. Kelas 2, kelas 3. Biasanya SMP itu kelas umur 12 tahun ya. Betul, berarti mungkin antara kelas 2 dan kelas 3 lah ya, sekitaran itu. Ya, masih ya, muda sudah sekali. menderita kanker di 14 tahun ini ya. Nah, ini sangat mengerikan sekali ya. Iya, betul ya. Makanya kenapa kita menggalakkan ya dengan adanya Sadari ini ya. Dengan adanya Sadari kita bisa mendeteksi dari awal sehingga dapat diketahui tidak pada stadium lanjut. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan dari awal sudah ketahuan, cepat ditangani ya, cepat periksa ke dokter kalau ada benjolan, ada temuan-temuan yang tidak biasa dan segera dapat ditangani gitu Bu Difta. Ya. Makanya ya tadi disampaikan lagi bahwa Sadari itu ya diwajibkan juga untuk remaja. Ya, karena itu tadi ya faktanya bahwa 14 tahun aja udah ada nih yang terkena kanker. Ya, oke Bu, mungkin ada lagi Bu? Ya. Mengenai apa ya? Mungkin itu bisa ini ya untuk faktor-faktor ya, faktor-faktor yang bisa memicu ya, kanker, yang memicu atau faktor-faktor risiko yang kanker payudara. Ya, itu ada head pertama atau menarche ya, head pertama di usia kurang dari 12 tahun ya. Jadi kan ada head pertamanya itu kan beda-beda ya antara setiap orang itu beda-beda. Nah, ini kurang dari 12 tahun berarti dia cepat ya. Nah, ini juga bisa risiko ya. Kemudian wanita yang tidak menikah. Wanita tidak menikah. Kemudian kenapa tuh Bu wanita tidak menikah, Bu? Ya, karena kalau wanita tidak menikah dia kan tidak menyusui ya, tidak menyusui. Kemudian wanita menikah tetapi tidak memiliki anak. Nah, itu juga sama saja ya karena tidak menyusui ya. Kemudian melahirkan pada usia lebih dari 30 tahun ya. Kemudian wanita yang tadi tidak menyusui ya. Jadi kalau yang tidak menyusui itu ada risiko ya, punya risiko untuk terjadi kanker payudara. Kemudian juga faktor hormonal ya. Faktor hormonal ini juga bisa kalau pemakaian KB yang hormonal yang terlalu lama gitu, nah itu juga bisa sebagai faktor risiko, Bu Difta. Berarti bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu mungkin ya Bu yang menggunakan alat kontrasepsi ya, berupa alat kontrasepsi hormonal ya, itu berpotensi ternyata Bu, berpotensi mengalami kanker payudara ini ya. Alat kontrasepsi hormonal ya Bu ya tadi tuh. Yang hormonal. Misalnya apa Bu tuh kalau yang hormonal tuh Bu? Ada yang oral ya, pil KB, kemudian ada suntik ya. Makanya ibu-ibu itu kalau sebelum mengikuti KB itu sama Bu Bidan ataupun Bu Dokter mesti ditanya apakah punya penyakit ya, hepatitis, ada mungkin punya benjolan-benjolan ya, punya kan ada benjolan tuh nggak harus di payudara ya, mungkin dia di bawah ketiak ataupun di mana gitu. Nah itu kemudian varises gitu ya, karena itu kalau memakai hormonal dia akan cepat pertumbuhannya gitu ya, mempercepat pertumbuhannya. Kemudian menyuburkan ya, betul ya. Yang tadinya sudah ada bakat ya, dikasih itu jadi ya, kayak dipupuk. Alat kontrasepsi hormonal seperti dipupuk akhirnya ya Bu ya. Cepat tumbuhnya gitu ya. Kemudian juga yang sudah menopause ya, lebih dari 55 tahun, kemudian juga dia pernah operasi tumor payudara. Kenapa di sini pernah operasi tumor payudara? Jadi faktor risikonya karena kan memang kadang dia sudah berarti punya bakat tumor ya, nanti dia bisa tumbuh lagi ya. Kemudian ada juga faktor genetik atau faktor keturunan ya. Itu juga pernah ya, tetangga saya itu neneknya itu meninggal karena kanker payudara ya. Ngeri sekali ya, kanker payudara itu sampai krowak ya, sampai payudaranya itu sampai
korengan gitu sampai kerowak gitu sampai ya baunya terbayang ya. Kemudian saya meninggal, ternyata cucunya terkena juga. Dan kebetulan cucunya ini tidak punya anak. Ya, jadi kena semakin iya, Bu, semakin faktor resikonya di sini bukan hanya karena faktor genetik keturunan ya saja, iya, jadi tapi ditambah juga dia tidak punya anak tidak sehingga punya memperberat anak, ya Bu, makin memperberat. memperberat di situ ya. Sehingga waktu itu juga dia meninggal gara-gara kanker payudara ini ya. Kemudian juga faktor stres. Ternyata stres juga bisa Bu memicu kanker ya Bu ya. Lah stres ini memicu kanker. Zaman sekarang banyak ya. Kayaknya sekarang karena pandemi juga mungkin ya banyak orang yang stres ya. Iya, gara-gara pandemi. Karena pandemi ini banyak yang stres ya. Jadi stres ini juga kita harus kelola dengan baik ya. Jangan sampai stresnya berlarut. Kemudian, ya ini ya untuk para remaja ya, jangan stres ya, karena kalau stres akan memicu timbulnya kanker ya sebagai faktor pencetus katanya ya. Jadi diharapkan bisa mengelola stresnya ya. Oke Bu. Ya, kemudian ada ini konsumsi lemak dan alkohol yang berlebih ya. Lemak ya Bu, gorengan ini Bu. Nah biasanya betul. Bu. Sekarang apalagi minyak lagi mahal ya Bu Difta ya. Udahlah nggak usah digoreng-goreng ya. Jadi biar mengurangi lemak juga ya. Pakai dikukus rebus gitu ya. Nah gitu ya. Tapi ini sekarang bulan puasa Bu. Kalau puasa biasanya nomor 1 itu gorengan Bu. Pas buka. Nah itu. kalaupun mau makan gorengan ya cukup 1 gitu ya. Jadi harus ada jangan banyak-banyak ya. Ini kan semua yang berlebih itu kan tidak baik ya. Jadi sewajarnya saja. Yang alkohol juga. Nah, zaman sekarang tuh kayaknya remaja juga banyak ya Bu Dista yang sudah mengkonsumsi alkohol ya ini. Nah, ini juga tugas kita semua, tugas orang tua, tugas pihak sekolah ya, ini kampus ya, ini untuk supaya anak-anak ini berperilaku baik ya tadi konsumsinya juga. Ada juga obesitas ya, obesitas itu yang memang dia pola makannya kurang baik ya, jadi obesitas akhirnya ke gemukan ya, jadi yang terlalu gemuk ya. Berat badan berlebih ya Bu ya. Ya, berat badannya berlebih ya. Kemudian ada perokok aktif. Ya. Ada nggak sih Bu Difta remaja yang merokok ya kira-kira? Sepertinya ada nggak ya? Ada ya. Ya. Ada gitu ya. Jadi ini tidak bisa dipungkiri mungkin ya Bu ya. Makin kesini ya, atau seperti yang sudah dibahas di podcast sebelumnya mungkin ya Bu, generasi strawberry katanya ya. Nah iya betul. Ya. Yang kemarin makin sudah dibahas kesini, ya. Makin macam-macam mungkin ya Bu ya, kenakalan-kenakalan yang terjadi di masa remaja ya. Karena memang banyak faktor ya. Itu ya. Kemudian ada juga Bu yang untuk makanan yang bisa memicu kanker. Nah ini adik-adik barangkali ya, karena memang anak-anak sekarang itu senangnya satu ya makanan olahan. Makanan olahan ini makanan yang Bu Difta yang kayak junk food ya, senangnya itu anak-anak nggak suka sayur katanya, jadi sukanya saya mau makan yang olahan itu ya, makanan olahan ya. Nah ini juga akan memicu. Kemudian makanan mengandung pestisida ya, makanan yang bagaimana nih yang mengandung pestisida, kan banyak tanaman atau buah-buahan. Sekarang buah-buahan itu banyak juga yang ada diberikan disemprot pestisida. Ada juga yang diberi supaya awet itu diberikan pengawet ya, kayak buah itu ada yang kilep katanya diberi lilin ya. Nah itu sekarang memang banyak ya. Kemudian makanan macam-macam macam-macam. Ada makanan yang dibakar atau yang dipanggang. Nah, itu juga bisa pemicu ya. Mungkin setengah matang ya Bu ya. Setengah matang, kemudian maksimal ya. Ya bakarannya itu kalau gosong itu juga kan bisa pemicu kanker ya. Kemudian makanan ringan di sini makanan yang ya betul ya, yang cemilan-cemilan ya, snack-snack itu yang tentu di sana mengandung
itu Apa? sih mengandung pengawet juga ya di Ya, situ zat kimianya. kimianya tinggi. Kemudian makanan yang gula berlebih, Yang manis-manis ya, yang Bu? manis-manis. Ada loh yang anak-anak itu dia nggak suka minum air putih. Iya, Dia lebih dia sukanya pokoknya dia selalu dia kalau minum itu harus yang berwarna. Nah, itu juga ada ya yang begitu. iya. Kan berwarna itu bisa ada yang apa namanya yang manis-manis gula-gula gitu ya. Ada juga yang dia tiap minum itu teh manis. Nah, itu juga ada. Nah, ini harus tentu orang tua ya yang harus mengingatkan kepada putra-putrinya ya. Kemudian makanan dengan kadar minyak yang tinggi tadi yang Tadi ya, Bu. mengakibatkan kolesterol yang Gorengan-gorengan ya, Bu ya. Sama makanan yang beralkohol, kemudian makanan dengan pewarna. Nah, pewarna ini banyak sekali loh jajanan di SD juga Iya, yang warnanya tuh sampai pewarna. oranye sekali ya, itu yang makanan-makanan yang pewarnanya begitu ya. Dan pewarnanya bukan pewarna makanan ya, Bu ya, di Betul, sini ya. makanannya tuh Mungkin bisa jadi pewarnanya pewarna itu tekstil ya. iya, itu yang mengakibatkan pemicu ya, jadi memicu kanker. Kemudian makanan yang dipanaskan. Makanan yang dipanaskan dianget-angetin ternyata gitu, nah Bu. betul. Kadang-kadang ibu-ibu tuh aduh eman-eman ya gitu. Nanti Sayang diangetin. dibuang gitu ya, Bu ya. Bahkan zaman dulu itu malah enak loh Bu Dista yang makan sayur misalnya sayur lodeh. Sayur lodeh itu kalau diangetin lagi sampai besok-besok tuh katanya lebih enak ya itu ternyata. Jadi makin lama makin enak ya, Bu. Iya. Padahal efek sampingnya ya, Nah, Bu, itu luar biasa ternyata mengerikan. memicu kanker ya. Memicu kanker. Nah, ya. ini kan pengetahuan ya untuk kita semua ya, jangan makanan itu diangetin lagi. Ternyata kurang bagus ya, Kurang bagus. bisa memicu Ya, kanker. itu tadi ya beberapa makanan-makanan jenis-jenis makanan yang bisa memicu ya terjadinya ya kanker payudara ya. Nah, mulai dari tadi mungkin yang paling disukai oleh remaja ya, junk food ya, Bu ya. Betul. Junk food sekali. ya, kemudian Minuman yang minuman beraroma, yang manis-manis. beraroma, yang berwarna ya, Bu ya, yang manis-manis Manis, ya, ya. itu sangat-sangat berpotensi ya. Kemudian tadi ya yang tinggi lemak ya, yang tinggi lemak ya, kurangin goreng-gorengan ya. Kemudian tadi ya makanan-makanan yang menarik ya, yang kelihatannya menarik karena tinggi zat pewarnanya ya. Apalagi ya kebanyakan kadang pewarna yang digunakan adalah pewarna selain pewarna makanan ya, betul, sehingga yang itu sangat mengandung ya zat kimia ya, tentu. tinggi zat kimianya ya. Kemudian apalagi tadi tuh, Bu, makanan yang dibakar ya, Bu ya, dibakar ataupun dipanggang ya. Kemudian kita juga hati-hati terhadap buah-buahan tadi ya, karena tadi ada buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang menggunakan pestisida ya, ternyata itu ya. Oke, makanya Ibu. tadi makanan yang mentah-mentah itu kurang dianjurkan ya, itu tadi untuk menghindari pestisida ya. Pestisidanya ya. Oke. Ya, untuk pemeriksaan payudara sendiri itu kapan dilaksanakannya? Ya, untuk pemeriksaan payudara itu dilakukannya secara rutin, Bu Difta ya. Setelah waktu ya, Bu, ini untuk secara waktunya rutin. nih. Kalau perempuan ya, wanita itu biasanya kan headnya tiap bulan ya, tiap bulan sekali dapat tamu istimewa yaitu head ya. Nah, itu dilakukannya setelah head sekitar 1 minggu ya. Dari hari terakhir head ya, misalnya headnya tanggal 1 selesai tanggal 7, nanti diperiksanya seminggu ya. Ini selalu dilaksanakan tiap bulan. Rutin ya, Bu rutin ya, kan ini cuma 3 menit kali ya, cuma sebentar sekali sambil mandi gitu ya, sambil mandi juga bisa ya kita laksanakan. Kemudian kalau sudah menopause, pemeriksaan payudara sendiri itu dilakukan pada tertentu setiap bulannya, karena kalau sudah menopause itu sudah tidak mendapatkan head ya. Jadi kapan dilakukannya, yaitu kita menentukan tanggalnya, misalnya mau tanggal 1 ya sudah berarti tiap tanggal 1, tanggal mau pertengahan aja tanggal 15 boleh, jadi nanti tiap tanggal 15, mau akhir bulan aja biar ingat boleh tiap akhir bulan ya. Jadi dilakukannya secara
Ya, gitu berarti ya. kalau misalkan sudah tidak mengalami haid ataupun menopause ya, ditentukan saja ya Bu, mau Iya, tanggal ditentukan berapa, tanggal sehingga berapa gitu ya. berkala setiap bulannya tuh pasti tanggal segitu nih dilakukan gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali ya. Jadi saat kita memeriksa payudara sendiri itu, kalau ya apabila ditemukan benjolan yang tadinya misalnya bulan kemarin kita periksa mulus-mulus saja ya, tidak ada apa-apa gitu ya. Ternyata pas bulan ini kita periksa ada benjolan, walaupun benjolannya itu kecil sebiji kayak jerawat misalnya, sebiji kacang ya. Kadang-kadang itu bisa teraba ya. Jadi maksudnya teraba yang tadinya loh di sini kemarin nggak ada apa-apa kok sekarang ada merindil-merindil istilahnya, karena masih kecil. Awal pasti kecil ya, dia masih kecil, bisa sebiji kacang kan kecil ya, bisa sebiji kacang. Nah itu harus cepat periksa gitu ya. Iya. Nah ini fungsinya diperiksa secara rutin ya, sehingga kita bisa membandingkan dengan bulan sebelumnya ya Bu ya. Iya, Jadi betul. bisa ketahuan nih, oh yang sebelumnya itu memang tidak ada benjolan ya, pada bulan ini kok ada benjolan, misalkan tadi hanya sebiji atau sebesar biji kacang misalkan. Iya, Nah itu betul. tetap harus dikonsultasikan ya Bu ya. Iya, jadi harus Oke. cepat supaya cepat ditangani tadi, jadi nggak terlambat. Iya, Ya. supaya tidak terlambat ya. Oke ya Bu, sebagai awalan mungkin ya tadi ya Bu ya, sekilas mengenai pengetahuan ya tentang sadari ya Iya, sebagai pengantar ya. sadari. Nah sekarang kita sampai pada waktunya ya untuk mempraktekkan ya. Bagaimana sih langkah-langkah melakukan sadari ya? Tadi sudah disampaikan bahwa sadari itu ya kepanjangan dari pemeriksaan payudara sendiri. Ya, jadi ya pemeriksaannya itu bisa dilakukan sendiri ya Bu Iya, ya. dilakukan Nah, sendiri. sekarang kita lihat ya, kita praktekkan bagaimana sih cara pemeriksaannya. Mari Ya, Bu, betul. kita Bu Difta, kalau yang remaja itu kan memang bisa ya dilakukan sendiri karena memang masih remaja, tentu Ya. belum menikah. Gimana kalau ibu-ibu yang sudah menikah, Bu Difta? Ya. Boleh enggak yang periksanya suaminya? Gimana nih Bu? Boleh nggak Ya. nih Bu? Kalau misalkan dibantu oleh suaminya Ya, ya boleh-boleh katanya. saja ya, boleh-boleh saja kalau suami bantu ya. Gitu. Ayo Ya, kita sekarang kita mempraktekkan ya gimana sih mempraktekkan cara. ya. Mudah sekali meriksa payudara sendiri ini, dan waktunya juga sebentar sekali ya, mungkin nggak nyampe 3 menit ya. Oke, ya. Oke, kita Kita persiapan terlebih persiapan dahulu. dahulu ya, sebentar. Jadi kita akan mempraktekkan periksa payudara sendiri ya. Ini mohon maaf pemirsa semuanya, bukan porno ya, tapi ini untuk apa? Untuk Edukasi ya, Bu, ya. edukasi ya. Jadi bukan porno, nanti bulan puasa kok porno-porno gitu ya. Kita persilahkan dibuka ya. Kalau mandi kan sudah buka baju tentunya ya. Kalau periksanya mending sekalian mandi tuh ya. Nah, kemudian ini belum. Pertama itu kita sambil berdiri atau sambil duduk, kedua tangan kita tarik ke atas. Di atas kan Bu Difta. Nah, ke atas kan begitu. Nah, saat ke atas, tangan kita ke atas, kita melihat di kaca ya. Kita melihat ya. Iya, berdiri di depan kaca. Nah, tadi sebelum ini Bu Rita lupa, sebelum tangannya di atas kan itu kita berdiri di kaca, kemudian kita lihat apakah di sini besar sebelah atau tidak. Ya, kan ada ini payudaranya sama ya, ini kan sama tuh. Nah, ada misalnya dia tidak simetris ya, jadi bisa besar sebelah. Nah, itu bisa tahu. Kemudian kita juga tarik ke atas ya. Kemudian sudah ya, kita lihat apakah di sini ada tarikan ya, kulit bisa jadi kayak kulit jeruk ya, misalnya di sini ya ada kayak seperti kulit jeruk. Nah, itu berarti dia abnormal atau tidak normal. Kemudian kita taruh tangan satunya, kemudian tangan. Nah, kita begini ya, di belakang begitu, kemudian kita periksa. Nah, kemudian kita periksa sendiri ya, pakai tangan kita sendiri. Nah, kita memeriksa sampai ke aksila, itu di bawah
ketiak ya. Kadang-kadang di bawah ketiak itu ada benjolan ya, tapi itu belum tentu tumor ya, itu bisa limfom. Kemudian kita putar ya, kita putar searah jarum jam ya, searah jarum jam, ditekan-tekan ya, sambil ditekan-tekan, muter ya, terus ya kita putar ada benjolan atau tidak. Nah kalau sudah tidak ada, kemudian kita pindah ke yang kiri satunya. Pindah, kemudian sama ya kita putar seperti tadi ya, ke arah jarum jam sampai ke aksila juga ya, kita periksa gitu ya, putar. Nah setelah diputar ya tidak ada benjolan, tidak ketemukan gitu ya. Kalau misalnya ditemukan baik dimanapun tempatnya, walaupun sebesar biji kacang, kita periksa ke dokter atau ke rumah sakit ya. Kemudian kita juga lihat kalau yang menyusui tentu ibunya itu kalau menyusui tentu ini keluar ASI ya kalau dipencet. Tapi kalau tidak menyusui, pas kita pencet putingnya keluar cairan, nah itu juga tidak normal ya. Jadi walaupun tidak ada benjolan, tapi keluar cairan. Biasanya keluar cairannya rada bening gitu ya. Nah itu harus periksa juga ya. Karena punya pengalaman saya juga, waktu itu ada temen yang kaget katanya saat dia melakukan sadari, ternyata pas dipencet lah kok keluar cairan dari puting susunya, padahal tidak sedang menyusui gitu. Kemudian beliau periksa, ternyata dia ada kena kanker serviks ya. Itu bisa ya, jadi harus dilihat, apalagi kalau misalnya dibarengi dengan lecet gitu ya. Nah ini tadi pemeriksaannya cukup dengan tadi ya, cuma diraba-raba, kemudian tadi dipencet ya, dipencet putingnya keluar cairan atau tidak. Itu Bu Difta, ada tambahan nggak Bu Difta? Berarti ya untuk pemeriksaannya sendiri cukup cepat ya Bu ya, cepat sekali, tidak memerlukan waktu yang lama ya. Jadi dia melihat ya di kaca, kemudian diangkat dua-duanya, kemudian kalau kita sendiri ya bisa langsung begini ya, putar kanan kiri, terus ada pengeluaran cairan atau tidak itu ya, itu cukup simpel dan cepat sekali ya. Begitu ya Bu Difta ya. Ini pantomnya namanya Laura ya. Bu Laura ya, Bu Laura. Sudah bisa mencoba sendiri ya Bu ya. Tadi ya sudah dipraktekkan mengenai langkah-langkah dari pemeriksaan payudara sendiri ya. Cukup simpel ya, tadi sudah disampaikan bahwa ditekan secara sirkuler ya Bu ya. Iya, itu sirkuler ya. Itu sirkuler itu kayak lingkaran obat nyamuk ya, besar, mengecil gitu ya. Cukup simpel ya. Kita jangan lupa ya tadi saat memeriksa payudara sendiri ini atau sadari ini ya, kita berdiri di depan cermin ya, disediakan cermin ya, sehingga kita bisa melihat ya tadi ya antara satu payudara dengan payudara satunya ya, sehingga bisa dibandingkan ya. Apabila ada hal-hal yang abnormal ya Bu ya, bisa terlihat ya, kemudian bisa teraba juga nantinya ya Bu ya. Oke, mungkin ada tanda-tandanya mungkin ya Bu ya, tadi seperti benjolan ataupun tadi yang seperti kulit jeruk ya Bu, mungkin bisa disampaikan lagi lebih ditekankan ada apa aja sih Bu di situ yang kira-kira abnormalnya itu atau yang tidak normalnya itu yang seperti apa ya Bu. Selain tadi kan tekniknya sudah ya Bu ya, cara meriksanya seperti apa. Nah mungkin sekarang yang nggak normalnya tuh apa aja sih Bu, ditemukan apa aja di situ? Ya Bu Rita, tadi kan sudah dikemukakan ya, tadi ditemukan benjolan, kemudian tadi perubahan pada kulit dan puting payudara itu di sekitar payudara itu berwarna kemerahan Bu Rita. Jadi di sekitar payudara ada yang warnanya kemerahan dan terkadang terdapat cekungan seperti lesung pipi di kulit payudara. Cekungan, jadi kayak lesung pipi kan nyekung gitu ya. Nah ada cekungan begitu. Di
selain tadi ya kayak kulit jeruk ya, jadi kulitnya tuh mengkerut kayak kulit jeruk. Mengkerut ya Bu ya. Kemudian ada luka pada puting payudara yang tidak sembuh selama 6 bulan. Nah, itu ya, di putingnya itu ada luka. Luka ya Bu. Iya, luka ada luka. dengan durasi tidak sembuh Tidak dalam sembuh waktu dalam 6 bulan. bulan. Oh, iya, cukup lama ya Bu Ya, ya. kemudian keluaran cairan tadi. Cairan, Keluaran Bu. cairan Cairan merah warna apa atau tadi, Bu? kecoklatan ya dari puting payudara. Kemudian puting menjadi tertarik ke dalam, yang tadinya dia rada menonjol putingnya, tapi ini kalau bahasa Jawanya mendelep ya. Mendelep tuh dia Tenggelam ya Bu tenggelam, ya. dia ketarik ke dalam ya. Kemudian ada kulit puting itu terasa gatal ya, kemudian ya gatal aja, kemudian kulitnya menebal tadi yang kayak kulit jeruk ya, dan bisa berubah warna tadi merah. Bisa berubah warna ya Bu, sudah tadi seperti kulit jeruk mungkin Iya, ya Bu ya. Iya. Jadi menebal kemudian berubah warna ya, mungkin Iya. sampai kemerahan ya Bu Iya, betul. ya. Oke ya, mungkin itu ya tadi yang bisa disampaikan ya terkait dengan sadari ataupun pemeriksaan payudara sendiri ya, sudah cukup lengkap sepertinya ya. Pemeriksaan sadari ini tadi yang ditekankan lagi bisa dilakukan ya untuk remaja juga ya, sebagai deteksi awal ya, khawatirnya terjadi kanker payudara ya. Betul. Karena tadi ya ada kasus ya, ada kejadian Sudah 14 tahun ya sudah mengalami kanker payudara ya. Kalau dulu sih ada anggapan bahwa yang kena kanker itu yang sudah tua-tua gitu ya Bu. Iya. Jadi nggak di remaja. Ternyata kesini memang terbukti remaja itu sudah banyak yang terkena kanker payudara. Oke ya. Ibu ini ada pertanyaan ya Bu ya, Ada dari pertanyaan. yang menyimak ya ngopi kali ini ya. Terima kasih yang sudah terima pada kasih menyimak ya, ya. sudah Terima kasih. menyimak. Kemudian ada dari Muhammad Anjas Bu. Ini malah laki-laki Bu. Wah, iya. Ya. Laki-laki. Ini remaja Bu Sela? Remaja. Ya. Jadi ini laki-laki ya. Salam tadi kan bapak-bapak juga harus membantu istrinya kan ya, kalau memang sudah menikah ya. Oke, saya bacakan ya Bu ya. Betul, boleh. Salam izin bertanya, kapan sebaiknya seorang wanita mulai melakukan pemeriksaan mamografi Bu? Oh iya. Ya, kemudian ini ada 2 sih Bu ya. Mungkin dari ini dulu Bu tadi. Sebenarnya udah disampaikan tadi Bu. Kapan waktu yang tepat melakukan pemeriksaan sadari? Mungkin bisa diulang kembali ya Bu ya, tadi sudah disampaikan ya. Ya. Waktu melakukan pemeriksaan sadari dan kapan juga waktu pemeriksaan dari mamografi katanya tuh Bu ya, terkait dengan ini ya Bu, kanker payudara ya Bu ya. Tuh. Ya. Ya boleh Ibu Untuk silakan. pelaksanaan mamografi, nah ini barangkali ada adik-adik ya mungkin apa sih mamografi ya. Nah itu mamografi itu adalah pemeriksaan payudara yang melalui kayak di ronsen gitu ya, kayak di ronsen tapi ini payudara ya, biasanya ini Pemeriksaan klinis ya. ya Bu, klinis Kalau ya. tadi kan klinis, kita sadari nih, kalau sadari Sendiri. kita bisa melakukan sendiri. Iya. Nah ini sekarang yang klinisnya Yang ya Bu, klinisnya. kan tadi Iya. mamografi tadi ya. kayak di ronsen ya, jadi kayak di ronsen gitu, kayak di foto ya, kayak di foto itu. Nah ini nanti sebaiknya itu dilakukan 1 atau 2 tahun sekali ya, jadi nggak seumur hidup sekali ya, tapi sebaiknya itu 1 sampai 2 tahun sekali. Mungkin kita mah kalau misalnya perempuan itu sebaiknya pas ulang tahun Bu Dita ya, pas ulang tahun kita lakukan pemeriksaan. Kalau wanita itu kan ada banyak tuh pemeriksaannya, bisa juga ada pap smear ya, kalau yang sudah menikah ini mah ya, kalau pap smear, kemudian bisa pemeriksaan ini juga, dan bisa pemeriksaan pemeriksaan lain ya, yang rutin, pemeriksaan lab rutin kan, bisa ketahuan kita kolesterolnya berapa, kemudian HB-nya dan lain-lain, itu bisa dilakukan saat kita ulang tahun supaya nggak lupa ya. Jadi pas ulang tahun kita check up lah istilahnya ya. Dan pemeriksaan mamografi ini bisa dimulai sejak 40 tahunan.
Jadi kalau yang remaja belum ini ya, Lanjutan cukup ya, dengan tadi sadari saja. Oke. Ya ini tadi ya untuk mamografi berarti 1 sampai 2 tahun sekali ya Bu ya. Dan ada triknya nih dari ibunda kita ya. Jadi dilakukan ya saat ulang tahun ya. Jadi untuk mengingat ya Bu. Ya, Ya. betul. Nah itu ya mungkin nanti bisa dilakukan setelah 40 tahun ya Bu, setiap 1 sampai 2 tahun sekali ya dilakukan pada saat ulang tahun Iya, ya Bu. betul. Oke. Supaya ingat ya, Supaya supaya ingat ya. Oke, tadi satu lagi Bu, Ya. untuk waktu sadari Bu, mungkin bisa iya. diulas kembali Bu. Oh, iya. Waktunya kapan nih Bu untuk sadari? Oh iya, tadi sudah dijelaskan ya. Terima kasih ya untuk yang bertanya tentang waktu sadari. Nah, tadi waktu sadari itu adalah 1 minggu ya, 1 minggu setelah haid ya. Kalau yang haid, tapi kalau yang sudah tidak haid, yang menopause ya, sudah tidak haid, itu dilakukan tiap bulan sekali, tanggalnya ditentukan sendiri. Jadi misalnya mau tanggal 1 ya nanti tiap tanggal 1, tanggal 15 ya tiap tanggal 15, akhir bulan misalnya tanggal 30 ya tiap tanggal 30 ya. Jadi dilakukannya tetap. Nah, kalau yang haid itu kadang-kadang tanggalnya nggak sama karena tergantung haidnya. Kan kalau haid itu biasanya ada yang maju, ada yang mundur ya Bu Rifka ya. Jadi nggak persis tanggal 1 nanti tanggal 1 haid lagi gitu ya. Jadi tanggalnya nggak ditentukan berdasarkan haidnya. Tapi kalau yang sudah menopause itu berdasarkan tanggal yang mau tanggal berapa sudah ditetapkan. Gitu Bu Rifka. Ya, oke, terima kasih Ibu. Ya, mungkin sudah terjawab ya tadi pertanyaan dari Muhammad Anjas ya. Nah, mungkin sudah cukup ya Bu ya? Atau ada lagi Bu yang mau disampaikan barangkali ada yang masih tertinggal Bu? Iya. Mungkin ini terakhir ya, pesan terakhir ya. Oh iya, untuk penutup nih ya Bu ya. Penutup, Mungkin ya, ada untuk pesan penutup. dari ibunda kita ya untuk remaja dan wanita ya Bu. Iya. Dan remaja dan wanita di seluruh Indonesia ya. Betul. Ada pesan-pesan nih dari ibunda kita ya terkait dengan sadari. Mungkin bisa disampaikan Ibu, silahkan. Ya. Jadi pesan kami untuk para wanita di seluruh Indonesia ya. Para wanita ini tentunya dari remaja ya usia dewasa, baik yang mungkin yang sudah menopause juga. Mari mulai dari sekarang kita rutin periksa payudara sendiri tadi untuk mendeteksi adanya kanker payudara. Jadi kalau sudah ketahuan lebih awal, insya Allah akan bisa disembuhkan ya. Kemudian pencegahan ya, untuk pencegahan kanker payudara kita lakukan dengan cerdik. Cerdik. Ya, ada kata Cerdik apa ya. nih Bu? Cerdik tuh Bu. Ya, cerdik di sini Menarik singkatan sekali, ya cerdik. Bu Diva ya. Oh, singkatan Iya, ya. Sangat menarik nih Bu, cerdik ya. Cerdik ini di sini pertama, C-nya yang pertama itu adalah cek kesehatan rutin ya. Cek kesehatan rutin. Yang tadi tuh tiap ulang tahun tuh Bu. Iya. Ya, jadi kalau ulang tahun tuh jangan senang-senangnya aja, pesta-pesta, makan-makan ya. Tapi cek kesehatan juga ya. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok. Nah, kalau para wanita kan memang jarang ya. Ada yang merokok tapi lebih banyak bapak-bapak ya, laki-laki yang merokok. Tapi kalau wanita jarang. Tapi kenapa wanita di sini bisa terkena? Karena sebagai perokok pasif. Nah, menghisap ya Bu ya. Iya. Orang lain yang merokok, kita yang ikut menghisap asapnya. Betul. Berbahaya Bu Rifta kalau kita dekat-dekat sama orang yang merokok. Walaupun kita nggak merokok, kita kena bahayanya dengan menghisap asap dari rokok ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau adik-adik di mana di situ ada yang merokok, menghindar saja, jangan dekat-dekat gitu ya. Karena di sini asap rokoknya akan masuk ke kita. Kemudian R-nya itu rajin aktivitas fisik. Nah, Olahraga ya Bu? Betul sekali Olahraga. ya. Olahraga ini nggak harus nge-gym ya, nggak harus nge-gym, nggak harus ke tempat fitness ya. Olahraga kecil-kecil aja, tapi rutin ya dilaksanakan. Boleh senam-senam, boleh jalan-jalan ya itu. Maksudnya jalan-jalan nggak jalan-jalan. Kalau sekarang mungkin banyaknya jalan-jalan ke mall, balik ke mall karena mau lebaran mau belanja. Ini mah jalan sehat ya, jadi rutin dilakukan. Mungkin bisa seminggu sekali kita jalan ya. Bisa ya. Akan kena matahari. Nah betul ya supaya sehat di sini. Betul.
Kemudian yang D-nya itu adalah diet seimbang ya. Di sini diatur makanannya tadi, ada kolesterol apa? Jangan junk food dulu itu ya Bu ya. Nah, betul sekali ya. Jadi kita harus atur ya, diatur makanannya ya, supaya seimbang. Kemudian I-nya itu adalah istirahat yang cukup, Brita. Nah, zaman sekarang itu banyak remaja-remaja yang sukanya itu waktunya itu memang dipakai untuk apa itu namanya, nge-game lah. Pada nggak Waktunya tidur, main ya, handphone, ya Bu, sampai dini hari. Sampai dini hari. Karena kualitas tidur itu beda antara tidur malam dengan tidur siang ya. Itu lebih bagus tidur malam, jadi jangan begadang kalau malam. Kan kata Roma Irma, boleh begadang kalau ada perlunya, tuh ada lagunya ya. Kemudian K-nya itu adalah kelola stres ya, tadi ya, kelola stres. Mungkin remaja-remaja sekarang mungkin stresnya beda-beda ya. Stresnya barangkali karena banyak tugas, itu juga stres, apalagi pandemi ini banyak tugas ya katanya. Di rumah tuh pas pembelajaran online justru banyak tugas, stres. Bahkan yang stres bukan anaknya juga, tapi orang tuanya juga ya, yang ikut stres. Nah, ini harus dikelola dengan baik ya. Pandemi jadi stres meningkat ya, ya Bu ya. Misalnya remaja ada stres yang mungkin diputusin pacarnya, nah itu juga mungkin stresnya. Itu juga jangan stres ya. Kalau misalnya diputus pacar nggak apa-apa, masih banyak di luar sana ya yang banyak. Nanti akan diberikan diganti ya oleh Allah itu ya. Jadi untuk stres itu harus dikelola dengan baik ya. Kita sabar, apalagi bulan puasa harus banyak sabar. Ya. Mungkin itu Bu Rita ya, cerdik tadi ya. Oke, sangat menarik sekali ya pesannya di sini ya. Yang terakhir adalah cerdik ya. C-nya itu adalah cek kesehatan rutin. Cakep. Kemudian E-nya ya, enyahkan asap rokok. Cakep. Kemudian R-nya rajin melakukan aktivitas fisik. Cakep. D-nya diet seimbang. Kemudian I-nya istirahat cukup. Dan yang terakhir adalah K, yaitu kelola stres ya. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu atas sharing-sharingnya ya, serta ngopinya ya Bu hari ini ya, ngobrol pintarnya ya. Pastinya ini semua sangat bermanfaat ya Bu untuk kita semua ya Bu. Ya. Oke, dan mulai sekarang semuanya ya, semoga bisa melakukan sadari dengan teratur ya Bu ya. Semoga bisa mengaplikasikan sadari ini secara teratur ya. Terima kasih juga untuk para audiens kayaknya ya Bu ya, untuk kakak-kakak, adik-adik ya, dan semuanya yang sudah mengikuti ya, menyimak podcast Stikes Muhammadiyah Cirebon ya, dalam acara ngopi ya, ngobrol pintar ya, tentang sadari kali ini ya. Dan kemudian kami mohon maaf mungkin ya Bu ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita tutup Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi